Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Ibu berharap kalian semua dapat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan semangat dan bahagia. Oke anak-anak, sebelum pembelajarannya kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM-nya dipimpin. Baik, setelah berdoa, sekarang ibu mau coba minta kalian cek teman-teman di sampingnya, sebelah kanan, kirinya, depan, belakang. Kira-kira ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti hari ini kita lengkap ya, semuanya hadir 30 murid. Sekarang ibu tanya kepada kalian semua, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Betul sekali, tentang membiasakan akhlak terpuji. Apa sih akhlak terpuji itu? Ada yang masih ingat? Boleh acungkan tangannya yang mau jawab? Ya, Azhar silakan. Betul, hebat. Berarti Azhar masih ingat pelajaran tentang minggu lalu. Azhar bilang akhlak terpuji adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang positif yang sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku. Nah, apa aja sih macam-macam akhlak terpuji yang telah kita pelajari di minggu kemarin? Ya, silakan. Qanaah, lalu apa lagi? Syukur, betul. Lalu ada lagi apa lagi? Tawakal. Apa lagi? Ikhtiar. Terakhir, satu lagi apa? Sabar, betul. Kita minggu kemarin telah mempelajari akhlak terpuji qanaah, ikhtiar, sabar, syukur, dan tawakal. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang kebalikannya dari minggu kemarin, yaitu tentang akhlak tercela. Nah, di sini udah ada yang tahu apa sih akhlak tercela itu? Boleh silakan? Ya, betul sekali kata Azhar tadi. Jadi akhlak tercela itu kebalikannya dari akhlak terpuji, yaitu perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku. Nah, yang pertama ada sikap ananiyah atau sering kita sebut sebagai sikap egois, yaitu sikap atau perilaku yang menilai segala sesuatu berdasarkan kepentingan sendiri dan meremehkan pendapat orang lain. Nah, contohnya, ada yang tahu nggak contoh sikap ananiyah itu apa? Gak mau ngasih contekan. Kalau gak mau ngasih contekan itu ananiyah bukan? Bukan. Kenapa? Karena ngasih contekan itu adalah sikap yang tidak terpuji. Jadi ketika seseorang gak mau ngasih contekan, berarti dia sebenarnya ingin menghindari sikap tidak terpuji, yaitu menyontek ketika sedang ujian. Nah, kalau contoh ananiyah misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah, yaitu ketika ada seseorang yang lupa tidak membawa alat tulis, misal pulpen, terus mau pinjam nih, tapi sama kita nggak dikasih. Nah, itu berarti kita egois, mementingkan diri sendiri. Atau ketika kita mendapat tugas kelompok, nah ada orang yang gak mau ngedengerin pendapat teman-temannya gitu, maunya teh pendapat dia, gak mau dengerin pendapat temennya yang lain, anggota yang lain. Nah, itu ananiyah, tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Nah, sikap ananiyah ini karena merupakan sikap tidak terpuji, tentunya memiliki banyak dampak negatif. Salah satunya yaitu tidak disukai oleh orang lain, menimbulkan kekecewaan. Nah, kita juga kalau punya teman atau ada orang di sekitar kita yang egois, kita pasti kecewa kan? Gak mau ya punya teman egois. Iya, gak mau. Kita juga jangan jadi orang yang
egois. Yang kedua, merusak hubungan pertemanan. Yalah, kalau misalnya kita punya teman yang egois, kita masih mau berteman sama dia? Gak mau kan? Iya, gak mau kita berteman sama orang yang egois kan? Jadi kita sebisa mungkin menghindari bersikap egois. Yang ketiga yaitu sulit menerima petunjuk kebenaran. Nah, orang-orang yang punya sikap ananiah ini kan tadi gak mau dengerin pendapat orang lain, karena dia beranggapan bahwa dirinya yang selalu benar. Jadi ketika dia salah dikasih tahu sama orang lain, dia tidak mau menerima, dia sulit menerima. Nah, selain itu semua, sikap ananiah ini juga punya dampak negatif berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, karena sikap ananiah ini tidak disukai dalam Islam. Karena dalam ajaran Islam itu Allah justru menganjurkan umatnya untuk bersikap rendah hati dan tolong menolong. Nah, di dalam Al-Quran terdapat ayat mengenai larangan bersikap ananiah, yaitu Quran surat Luqman ayat 18. Ini bisa dibaca ya anak-anak? Ada yang mau membacakan? Boleh? Ya, silahkan Arun, silahkan. Boleh ya. Ya, dan artinya. Nah, terima kasih Arun. Nah, disebutkan dalam ayat itu tadi bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri sendiri. Jadi Allah tidak menyukai sikap ananiah. Mau gak disukai sama Allah? Gak mau ya, kita pastinya mau disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kalau ingin disukai oleh Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman dan orang-orang di sekitar kita, sebisa mungkin kita menghindari sikap ananiah ini. Nah, selanjutnya yaitu ada sikap putus asa. Nah, sikap putus asa ini adalah sikap atau perilaku yang menganggap bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu meraih sesuatu yang telah ia cita-citakan atau yang ia harapkan, serta ia tidak mau lagi melanjutkan apa yang telah ia usahakan. Nah, sikap putus asa ini biasanya disebabkan karena kegagalan yang terus berulang-ulang. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, ada yang tahu nggak apa? Contoh dari sikap putus asa ini adalah tidak mau mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh guru karena ia merasa bahwa ia tidak mampu dalam pelajaran tersebut. Jadi dia tuh merasa kayak ada aku mah pelajaran matematika teh liur, nilainya kecil wae, tugasnya gak bakal dikerjain ah. Nah, itu teh gak boleh. Harusnya kita berusaha dulu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, lalu nanti hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti ananiah tadi, sikap putus asa juga memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama, merugikan diri sendiri. Karena apa? Karena telah membuang-buang waktu, energi, serta potensi yang dimiliki. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan. Karena tadi, orang yang putus asa itu tidak mau berproses lagi. Nah, larangan untuk bersikap putus asa ini juga terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 87. Ada yang mau membacakan? Dari laki-laki? Boleh, silakan. Juan, silakan. Terima kasih Juan. Nah, dalam ayat Al-Quran yang barusan dibacakan oleh Juan disebutkan bahwa Allah melarang umatnya untuk bersikap putus asa dari rahmatnya, karena sesungguhnya yang pantas berputus asa dari rahmatnya itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya ada sikap godob atau marah-marah. Nah, kenapa marah-marah ini termasuk sikap tercela? Karena marah-marah ini berasal dari setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan ketika kita merasa emosi gitu mau marah, kita dianjurkan untuk mengambil wudhu, karena marah itu berasal dari setan. Setan itu berasal dari api. Jadi ketika kita ngerasa mau marah, kita langsung berwudhu ya.
Nah, marah ini juga ada dampak negatifnya sama. Yang pertama itu tidak dapat menyelesaikan masalah secara baik-baik, karena tadi pikirannya udah emosi duluan, jadi gak bisa berpikir secara jernih. Selain itu, kalau kita sering marah-marah, dapat juga mengakibatkan terganggunya kesehatan fisik dan mental atau kesehatan jasmani dan rohani, karena dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Itu marah-marah juga dapat mengakibatkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Jadi kalau marah-marahnya sambil ngancurin barang-barang, nah itu kan dapat mengakibatkan kerugian materi juga. Nah, selain yang tiga tadi, selanjutnya ada mengecewakan orang lain, karena kalau orang lagi marah-marah itu kan omongannya gak kekontrol ya, nanti ada orang lain yang merasa sakit hati, kesinggung sama omongannya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga amarah kita ya. Nah, di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 134 disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang dapat menahan amarah dan dapat memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kita mau gak dicintai sama Allah? Mau ya pastinya. Nah, berarti kita harus berusaha untuk menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, terakhir ada sikap tamak. Ada yang tahu gak sikap tamak itu apa? Nah, apa? Ya betul kata Anissa, sikap tamak adalah rakus atau secara istilahnya yaitu sikap mencintai dunia secara berlebihan tanpa memperhatikan adanya hukum haram yang dapat mengakibatkan dosa besar. Sama seperti akhlak-akhlak tercela yang sebelumnya, tamak juga memiliki dampak-dampak negatif. Di antaranya yang pertama, tidak pernah merasa puas dan tenang dalam hidupnya. Karena orang tamak itu, orang rakus itu akan selalu ingin lebih dan lebih lagi. Yang kedua, akan menghalalkan segala cara tanpa memperhatikan adanya hukum haram dalam ajaran agama Islam. Yang tentunya ini dapat berakibat dosa besar. Dan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang tamak itu termasuk orang-orang yang merugi. Ini dinyatakan dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Ada yang mau membacakan? Boleh, silahkan Azhar. Nah, terima kasih Azhar. Nah, betul ya, seperti yang barusan udah dibacakan oleh Azhar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat demikian, itulah orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Jadi tadi kita mempelajari tentang apa aja? Ya betul, kita belajar tentang definisi sikap anania, putus asa, godok, dan tamak. Kita juga belajar apa tadi? Kita belajar dalil nakli tentang larangan bersikap anania, putus asa, godok, dan tamak. Dan itu kita juga belajar apa? Kita belajar contoh serta dampak negatif dari sikap anania, godok, putus asa, dan tamak. Oke, untuk minggu depan Ibu minta kalian kerjakan tugas pilihan ganda dan isian yang terdapat di buku paket halaman 87 sampai 90. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.